Bapa Ilahi, kami berterima kasih kepadamu. Pada siang ini, kami kelompok 5 ingin mau mempresentasi hasil kerja kami pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Kami percaya Tuhan, melalui mata kuliah ini kami bisa memperoleh hasil yang baik. Menjaga kami Tuhan, haleluya, amin. Terbaik. Saya mulai mendapatkannya. Di sini saya akan memperkenalkan papernya, yaitu presentasi mengenai model-model perencanaan pembelajaran ANAFIN dan PEG oleh kelompok 5. Perencanaan pembelajaran PAK, dosen pengampu, Wismi Certified MPD. Apakah slide yang sudah muncul? Ini kami. Yang pertama itu Metallic Voice, yang kedua Nokian Tisekain, 3 Nersiana Ngungu, yang keempat saya sendiri Nusresna. Latar belakang boleh saya persilakan kepada Kak Nerci. Oke, untuk latar belakang, model pembelajaran ini adalah kerangka sistematik untuk melaksanakan pembelajaran guna membantu siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pemilihan model yang tepat penting untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, dan mendorong keterlibatan siswa demi hasil belajar yang optimal. Model-model pembelajaran. Model-model perencanaan pembelajaran menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk merancang dan mengimplementasikan pengalaman belajar yang efektif. Model ini membantu pengajar dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih strategi pengajaran yang tepat, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Dengan menggunakan model perencanaan, pengajar dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan memaksimalkan hasil belajar siswa. Oke, slide yang selanjutnya saya persilakan pada Kanufi Sekai. Baik, langsung saja selanjutnya. Analisis kebutuhan ANAFIN dan PEG. Dimulai dengan analisis kebutuhan yang merupakan langkah krusial dalam perencanaan pembelajaran. Pada fase ini dilakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran untuk memahami apa yang diperlukan oleh siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Selain itu, fase ini juga mencakup penentuan tujuan dan objektif media pembelajaran yang akan digunakan, sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Dengan demikian, analisis kebutuhan yang tepat akan menjadi dasar yang kuat untuk merancang pengalaman belajar yang relevan dan bermanfaat. Slide yang selanjutnya saya persilakan kepada Kanata.
Slide selanjutnya. Di sini kami membahas beberapa tahapan dalam metode Hanafin and Peck. Yang pertama kami membahas bagaimana kebutuhan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan. Metode dalam menganalisis kebutuhan dalam pembelajaran ini dapat melibatkan identifikasi dalam tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kebutuhan para siswa serta pembelajaran yang artinya masih berkembang sampai saat ini, masih digunakan. Nah, selanjutnya tujuan menyusun tujuan dan dapat dicapai. Tujuan yang diciptakan ini harus terpadu pada desain dan implementasi pembelajaran. Dan yang ketiga, perencanaan aktivitas pembelajaran. Aktivitas dirancang dengan memperhitungkan tujuan dari pembelajaran yang telah ditempatkan sebelumnya. Aktivitas tersebut harus terancang agar dapat memfasilitasi pencapaian dari tujuan. Oke, slide yang ke sini saya akan membaca sendiri. Yang pertama, pemilihan media dan sumber daya. Artinya media dan sumber juga ini harus memiliki pilihan dengan sangat cermat, karena di mana pembelajaran dengan memanfaatkan media berbasis komputer mampu meningkatkan minat dan berprestasi belajar serta didik. Nah, gunanya pembelajaran ini sehingga siswa bisa dibantu melalui berbagai fasilitas, melalui media, agar pembelajaran mereka itu lebih berminat, dan juga berbagai komputer, sehingga apapun pencarian mereka, apalagi sekarang kurikulum merdeka, pasti lebih canggih lagi teknologi yang dipakai. Dari media bisa membantu siswa dalam minat belajar mereka. Yang kedua itu pengembangan strategi instruksional. Metode ini merujuk pada cara pengerjaan yang hendak digunakan untuk melengkapi atau memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Nah, sama juga kaitan dengan media. Artinya strategi yang satunya guru pakai itu harus memiliki fasilitas yang sangat mampan, sehingga siswa dapat melihat pembelajaran itu yang baik. Dengan kebutuhan siswa, mereka bisa dapat belajar dengan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga itu implementasi pembelajaran. Nah, dari tahap ini melibatkan faktor dari implementasi terhadap rencana pembelajaran yang disusun sebelumnya. Sehingga dalam pembelajaran melibatkan tahap-tahap, contohnya rencana pembelajaran. Mata pelajaran apa yang mau disusun, contohnya pembelajaran PAK. Yang dipersiapkan itu materi. Untuk mengambil bahwa di kelas itu terdahulukan materi, sehingga siswa itu dapat melihat materi yang mau dibahas, agar faktor-faktor apapun yang direncanakan oleh guru bisa siswa dapat melihat bahwa materi itu dapat siswa mengerti dengan baik. Yang keempat, evaluasi pembelajaran.
Evaluasi harus dilakukan dengan sadar oleh tenaga pengajar, yang artinya dengan tujuan agar dapat memperoleh kapasitas mengenai kelebihan belajar peserta didik dan memberikan masukan pada guru mengenai apa yang dilakukan dalam kegiatan mengajarnya pada siswa. Oke, slide yang selanjutnya saya persilakan kepada Kak Novi. Oke, langsung saja slide selanjutnya, keuntungan menggunakan model Hanafin dan PEC. Nah, yang pertama itu membahas tentang fleksibilitas untuk berbagai tingkat pengalaman. Dalam model ini dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk desainer instruksional baru, karena membagi proses pengembangan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dan yang kedua itu ada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dalam proses revisi yang terintegrasi dan memungkinkan peningkatan kualitas pengalaman belajar secara berkelanjutan sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal dalam proses pengembangan siswa. Lanjut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Hanafin dan PEC. Nah, dalam pembahasan ini, yang pertama kita membahas tentang kelebihannya. Dalam kelebihan ini sistematik dan terstruktur. Nah, dalam model ini terdiri dari fase-fase yang jelas dan terstruktur, yaitu analisis kebutuhan, desain, pengembangan, dan implementasi, serta evaluasi dan revisi. Struktur ini memudahkan pengembang pembelajaran untuk mengikuti langkah-langkah yang terorganisir, sehingga mengurangi risiko melewatkan aspek penting dalam perencanaan. Yang kedua itu ada fokus pada analisis kebutuhan yang mendalam. Nah, hal ini memastikan bahwa pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan nyata, sehingga lebih relevan dan efektif. Kemudian yang ketiga itu memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam model ini menekankan pentingnya evaluasi, baik evaluasi formatif selama proses maupun sumatif setelah proses. Oke, slide. Ini saya persilakan kepada Kanata. Oke, baik. Selanjutnya kami akan membahas mengenai, boleh diturunkan sedikit. Kami akan membahas mengenai kekurangannya. Yang pertama, memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Karena model ini sangat detail dan sistematis, proses perencanaan dan implementasinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, kurang fleksibel untuk situasi pembelajaran yang dinamis. Dalam situasi pembelajaran yang dinamis atau membutuhkan adaptasi cepat, misalnya pembelajaran daring yang memerlukan perubahan mendadak, model ini mungkin kurang fleksibel untuk menyesuaikan diri. Jadi kita tahu bersama jikalau di saat kita belajar menggunakan metode secara daring ataupun secara onsite itu perbedaannya beda jauh ya, dan kita akan lebih cepat mengerti jikalau kita belajar secara langsung daripada online, karena itu butuh waktu untuk kita dapat dengan mudah memahami. Ada orang yang bisa memahami dengan cepat dan ada juga orang yang lambat sekali dalam memahami, apalagi dalam pembelajaran secara daring. Pastinya ada gangguan hal-hal tertentu seperti jaringan atau lain-lain semacamnya. Selanjutnya, Kak. Slide yang selanjutnya saya persilakan kepada anak-anak C. Selanjutnya, karakteristik model Hanafin dan PEC.
Yang pertama itu berbasis desain sistematik. Model ini menerapkan pendekatan desain sistematis, di mana setiap tahap dikembangkan secara struktur sebelum diimplementasikan. Yang kedua, terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan, desain, dan pengembangan, serta implementasi dan evaluasi. Selanjutnya, berorientasi pada pemecahan masalah. Nah, model pembelajaran ini adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan nyata peserta didik. Analisis kebutuhan digunakan untuk menemukan permasalahan ada dalam pembelajaran dan mengembangkan solusi yang sesuai. Yang ketiga, mengutamakan penggunaan media dan teknologi. Dalam tahap desain dan pengembangan, model ini menekankan pentingnya pemanfaatan media pembelajaran dan teknologi seperti video, e-learning, serta aplikasi interaktif, menyesuaikan strategi pengajaran dengan perkembangan teknologi dan preferensi belajar peserta didik. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan pada model pembelajaran ini merupakan kerangka sistematik yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan struktur yang jelas, model ini membantu pengembangan mengikuti langkah-langkah terorganisir, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Fokus pada analisis kebutuhan memastikan relevansi pengajaran, sementara evaluasi berkelanjutan memungkinkan perbaikan yang diperlukan. Secara keseluruhan, penerapan model yang tepat dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa yang baik. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. God bless you. Salam. Boleh langsung tutup dulu, Dok. Boleh langsung tutup dan, Dok. Salam teman-teman, sebelum kita mengakhiri presentasi kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami haturkan ke depan hadirat-Mu karena begitu besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami dari siang hingga pada saat sore hari ini. Bapa, pada saat sore hari ini kami anak-anak-Mu sudah selesai untuk membuat video perencanaan pembelajaran. Kiranya Bapa, Engkau memberkati pembelajaran kami, biarlah kami menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Bapa, berkatilah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih Miss buat waktunya. Kelu suka? Keluar sudah.